Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Bermula ini bab menjelaskan tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari Katsir bin Murrah, aku mendengar Abu Darda mengatakan, maukah kalian kukabari terkait dengan perbuatan yang terbaik, perbuatan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, perbuatan yang paling menumbuhkan pahala, bahkan lebih baik daripada kalian memerangi musuh kalian, kalian membunuh mereka atau mereka membunuh kalian. Ya, bahkan lebih baik dari mendonasikan dinar dirham kalian atau mendonasikan dirham dan dinar kalian. Kawan-kawan Abu Darda bertanya, apa itu wahai Abu Darda? Dia menjawab, mengingat Allah Ta'ala. Mengingat Allah Ta'ala itu adalah sebuah perbuatan yang besar nilainya. Dari Abu Ja'far dia bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik amal, sehebat-hebat perbuatan adalah adil terhadap diri sendiri, menolong orang lain, menggunakan harta kita, kemudian mengingat Allah Ta'ala di segala keadaan. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal anhu, dia mengatakan, tidak ada perbuatan manusia yang lebih menyelamatkannya dari sisa Allah di atas atau lebih dari mengingat Allah Ta'ala. Tidak ada. Ada yang bertanya, tidak pulakah menyambung nyawa di jalan Allah Ta'ala? Tidak juga menyambung nyawa di jalan Allah Ta'ala. Masih lebih lagi mengingat Allah. Kan Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45, dan demi mengingat Allah itu adalah sesuatu yang besar nilainya. Dari Hasan Basri dia mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, bahwa kau mati sementara lidahmu tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata lidah itu basah. Orang mati itu kan ibarat kata kering tubuh dia, lidah tetap basah mengingat Allah taala. Kemudian berkata Malik bin Dinar, siapa yang tidak nyaman dia dengan menceritakan tentang Allah taala, daripada lebih mementingkan menceritakan tentang makhluk, tentang manusia, sungguh perbuatannya sedikit, hatinya buta, umurnya sia-sia. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik anhu, dari Rasulullah mengatakan, mengingat Allah itu adalah tanda iman, bebas daripada atau terlepas daripada kemunafikan, dan itu adalah benteng dari syaitan dan perlindungan dari api neraka. Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih dari Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Allah Yahya bin Nabi Allah Zakaria kepada Bani Israel, Allah perintahkan Nabi Allah Yahya agar menyampaikan kepada mereka dengan menyampaikan 5 macam perintah. Sampaikan. Dan sampaikan pula kepada mereka masalah perumpamaan terkait yang 5 itu. Jadi 5 perintah sampaikan, masing-masing satu perintah buat perumpamaan-perumpamaan. Satu, Allah Ta'ala perintahkan mereka melalui Nabi Allah Yahya agar mengabdi hanya kepada Allah dan jangan menduakan Allah dengan apapun. Beri kepada mereka itu perumpamaan. Begini, perumpamaan seorang yang menyekutukan Allah seperti seorang yang membeli budak lelaki. Yang dia beli menggunakan semata-mata dengan hartanya. Kemudian dia kasih tempat tinggal, dia nikahkan dengan budaknya yang perempuan. Untuk mereka, untuk si laki-laki yang budak laki-laki yang telah menjadi suami budak perempuan itu diberikan sejumlah harta. Diperintahkan agar agar berniaga dengan menggunakan harta tadi. Makanlah secukupnya. Nanti kelebihan untung itu kasihlah kepadaku. Kira-kira begitulah kata tuannya. Si budak pun berusahalah, dapatlah dia. Yang lebih yang mengherankan,
kelebihan keuntungan itu diberikan kepada musuh tuannya, sementara kepada tuannya diberikannya sedikit. Persoalannya, fa'ayyukum yarda bimithli hadzal abdu. Di antara kalian, nah, siapa yang rela dengan budak seperti ini? Nah, inilah kalau orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula, perintahkan mereka mengerjakan solat. Buat perumpamaan. Perumpamaan orang mengerjakan solat itu seperti seorang yang minta izin masuk ke rumah seorang raja. Nah, kalau raja tentunya dia istana, kan, di antara para raja. Raja tadi itu pun mengizinkannya masuk. Raja pun menerima dia dengan wajah yang terbuka, biwajihi, dengan sepenuh dirinya raja tadi menerimanya. Mendengar apa keluh kesahnya, memenuhi apa keinginannya. Tapi sayangnya si tamu yang berjumpa raja tadi, kepalanya dipalingkannya ke kanan ke kiri, tidak mengambil perhatian terkait dengan pemenuhan keperluannya. Akibatnya raja pun berpaling, meninggalkan dia dan tidak memenuhi keperluannya. Inilah kalau orang mengerjakan sholat dengan tidak betul. Kemudian perintahkan mereka mengerjakan puasa. Buat perumpamaan. Perumpamaan orang berpuasa itu perumpamaannya seperti seorang yang memakai jubah untuk berperang. Dia mengambil senjatanya. Maka musuh pun tidak dapat mencapai dirinya untuk disakiti. Tidak. Dan senjata musuh pun tidak mempan. Nah, itulah fungsinya puasa sebagai pelindung. Kemudian perintahkan mereka bersedekah. Perumpamaan sedekah itu seperti seseorang yang ditahan oleh musuh, sehingga menjadi tahananlah dia. Tapi karena ini peperangan, biasa disebut tawan. Ditawan oleh musuh, sehingga menjadi tawananlah dia. Untuk itu, si tawanan tadi menebus dirinya dengan sejumlah harga yang telah ditetapkan, disepakati. Dia pun bekerjalah di negeri musuh tadi untuk mendapatkan sejumlah harta menebus dirinya. Min kasbihi, melalui usahanya lah di negeri itu, di tempat musuh tadi, sedikit maupun banyak, sampai terkumpul semua, bisalah dia menebus dirinya. Dia pun merdeka, terlepaslah dia dari status dia sebagai tawanan. Begitulah kalau kita bersedekah, seakan-akan kita melepaskan diri kita dari tawanan harta kita itu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Allah Yahya agar sampaikan kepada Bani Israel, mereka senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Perumpamaan orang yang mengingat Allah Ta'ala, perumpamaan masyarakat yang punya benteng. Tiba-tiba musuh mendekati mereka dan mendatangi mereka. Mereka masuk ke benteng. Mereka menutup benteng itu dari diterjang oleh musuh. Mereka selamatkan diri mereka dari musuh. Itulah fungsinya zikir. Kemudian kata Rasulullah, aku suruh kalian kelima-limanya ini. Ya, aku suruh kalian kelima-limanya ini sebagaimana Allah Ta'ala suruh Nabi Yahya. Aku suruh kalian kelima-lima yang lain pula, yang disuruh Allah Ta'ala aku untuk menyampaikan yang 5 itu. Ya, ingat itu. Beribadah hanya kepada Allah. Salat, puasa, sedekah, berzikir. Kutambah 5 lagi. Yaitu, biasakanlah mengerjakan solat berjamaah. Dengarlah yang benar, patuhilah dia. Pindahlah dari yang salah ke yang benar. Sabunglah nyawa untuk membela kebenaran. Wa man da'a bidu'a'il jahiliyah fahuwa fi jusa jahannam. Siapa saja yang mengajak orang untuk memenuhi seruan-seruan kebodohan yang tiada iman di dalamnya, maka dia akan berada di dalam lutut jahanam. Apa maksudnya ini? Satu hadis nanti qa'ri, artinya berada di dalam jurang jahanam. Tapi jusa juga artinya berlutut. Jadi maksudnya mereka berada, maka dia, siapapun yang mengajak orang kepada seruan-seruan kebodohan yang tiada iman kepada Allah Ta'ala itu, maka dia berada dalam keadaan berlutut di neraka jahanam, atau di hadis lain nanti berada dia di dalam jurang neraka jahanam. Seterusnya, dari Ubaidillah bin Umar, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Alhamdulillah, terbukalah untuk dia pintu-pintu surga. Yang mengucapkan Allah Akbar, bertakbir, penuhlah sudah pahala antara langit dan bumi. Yang bertasbih Subhanallah karena Allah Ta'ala, maka pahalanya tak akan berhenti. Ya, tak akan la yantahi illa thawabi ilmu ahadin. Artinya, bukan tak akan berhenti pahalanya. Tak seorang pun tahu berapa besar pahalanya kecuali hanya Allah yang Ta'ala yang tahu.
Allah mengatakan, apabila hamba-Ku mengingat Aku di dalam dirinya, Aku ingat dia di dalam diriku. Apabila dia mengingat Aku, menyadari adanya Aku, bahwa dia sendiri, Ku ingat dia sendiri. Apabila di keramaian dia mengingat Aku, menyadari Aku, Ku ingat dia di eh, komunitas yang lebih baik, lebih mulia dari dia, yaitu para malaikat. Kemudian dia juga mengatakan, Ubaidah bin Umair mengatakan, tidaklah setiap manusia yang mau tidur, di tempat tidurnya dia berzikir mengingat Allah Ta'ala, kemudian tertidur dalam keadaan mengingat Allah Ta'ala itu. Tak akan begitu, kecuali Allah tuliskan ia sebagai orang yang berzikir sampai dia nanti terbangun. Kata Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, mengingat Allah Ta'ala itu apa maksudnya? Az-zikru minallah. Allah Ta'ala mengingat. Jadi kalau dia mengingat aku mengingat dia. Apa maksud Allah Ta'ala mengingat dia itu? Mengingat itu artinya Allah memaafkan dan mengampunkan. Apabila seorang manusia mengingat Allah Ta'ala, Allah mengingatnya dengan memberikan maaf dan keampunan. Disebutkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, zikir di antara dua zikir, Islam di antara dua pedang, dosa di antara dua kewajiban. Apa maksud beliau ini? Zikir antara dua zikir. Maksudnya manusia itu tidak akan sanggup mengingat Allah Ta'ala selama Allah tidak memberi dia taufik untuk mengingat Allah. Nah, apabila dia mengingat Allah Ta'ala, Allah mengingat dia dengan memberikan ampunan. Jadi ingat-ingat. Ingat Allah, Allah ingat kita. Begitu ya. Islam di antara dua pedang maksudnya. Perangi orang yang memerangi Islam sampai mereka menerima Islam. Kalau tidak, mereka bayar pajak. Kemudian apabila kembali lagi mereka dari Islam, artinya mereka murtad, mereka dibunuh. Karena dipandang desersi, sebab masyarakat waktu itu adalah masyarakat militer. Jadi kalau mereka tinggalkan Islam, mereka murtad, ya dibunuh. Ini memang aturan dalam militer. Jadi masyarakat yang dibangun Rasulullah itu adalah masyarakat militer. Dosa di antara dua kewajiban, maksudnya wajib orang tidak berbuat dosa. Tapi apabila dia berdosa, wajib pula dia untuk bertaubat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dia terkait dengan surat An-Nas. Ayat 104, surat 114 ayat 4. Berlindung dari kejahatan peragu yang khannas. Apa maksudnya ini? Artinya syaitan yang bertengger di hati manusia. Apabila manusia mengingat Allah Ta'ala, dia pun lari. Dia pun pergi. Cicing, lari dia. Faidah ghafala waswasa. Apabila manusia lalai, dia pun menimbulkan keraguan lagi. Jadi kita berlindung daripada keraguan khannas. Artinya yang cicing lari. Kita zikir, dia lari. Kita lalai, dia buat kita ragu. Istilah kata, dia ini melihat-lihat, mencuri-curi kesempatan. Kata Rasulullah, segala sesuatu ada kilatnya. Kilatnya hati itu adalah dengan mengingat Allah Ta'ala. Dari Syekh Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, apabila seorang masuk dalam rumah adalah mengucapkan salam, maka syaitan akan bilang, tak ada pula lah tempat tersisa di rumah yang aku bisa tinggal di situ. Sebab mengucap salam. Apabila dihidang makanan, ingatlah Allah Ta'ala. Apa kata syaitan? Bukan hanya tak ada tempat aku di dalam perut dia, aku pun tak bisa ikut makan. Apabila minum, ucaplah Allah Ta'ala. Apa kata syaitan? Tak ada tempat aku di rumah dia, di perut dia pun tak ada tempat. Aku tak ikut makan, aku tak minum. Dia pun keluar, pergi dalam keadaan kecewa. Dari Aisyah anha, Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang kalian makan, ucaplah bismillah. Kalau lupa di awal, ucapkan di akhir. Bismillah fi awwalihi wa akhir. Jadi kalau lupa di awal, dimanapun. Kalau setelah di awal kita tak baca, kapan teringat? Bismillah fi awwali wa akhirihi. Dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, apabila salah seorang kalian makan dan tidak mengucapkan bismillah, syaitan ikut makan. Apabila teringat nama Allah Ta'ala, syaitan tak bisa ikut lagi pada sisa makan yang seterusnya. Dan terlindunglah apa yang telah dia makan itu selesailah sudah ya. Apa yang dia makan terlindunglah sudah setelah itu, dan berarti seakan-akan dia memulai makan yang baru. Kata Syekh boleh samarkan dari Abu Muhammad. Ini Abu Muhammad ini kawan daripada Anas bin Malik. Dia kata,
Iblis bilang kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, kau jadikan untuk manusia rumah mereka mengingatmu. Apa pula rumahku?" Kata Allah Taala, "Ah, hammam. Kamar mandi itulah rumah kau." Ini kita maka disuruh berlindung ya. Kau jadikan mereka majelis-majelis pertemuan, apa pula majelis aku. Pasar kata Allah Taala. Kalau cara Medan pajak. Kau jadikan untuk mereka ada bacaan, apa pula bacaanku? Syair. Kau jadikan untuk mereka perbincangan hadis, apa pula perbincanganku? Dusta. Kau jadikan untuk mereka azan. Ya, seruan. Apa pula seruan untuk aku agar menggoda mereka? Seruling, alat musik ya. Kau jadikan untuk mereka utusan-utusan. Apa pula utusan aku? Al-Kuhnah, dukun black magic, ilmu hitam. Karena di Medan kita ini ada dukun sunat, ada dukun patah, untuk tulang ya, ada pula dukun beranak. Itu bukan. Kuhnah di sini artinya dukun ilmu hitam. Kau jadikan mereka pula untuk mereka kitab. Apa kitabku? Tato. Ini kata Allah Ta'ala. Kau jadikan untuk mereka perangkap. Apa pula perangkap aku? Perangkap untuk aku. Bisa buat perangkap mereka melalui perempuan. Kau jadikan untuk mereka makanan. Apa pula makanan aku? Itu yang tak disebutkan nama aku. Kalau orang tu makan, itu makanan kau. Kau jadikan untuk mereka minum. Apa pula minuman untukku yang merusak mereka? Segala yang memabukkan. Dari Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu beliau mengatakan, datang seseorang. Ini kata Syekh Fudail bin Iyad, ya. Datang seseorang. Apa kisah berikutnya? Nasihatilah aku, kata Syekh Fudail. Jaminkan kepadaku 5 hal. Jaga dirimu terhadap diriku mengenai 5 hal ini. 1. Apapun yang menimpamu, ucapkan bahwa itu adalah ketetapan Allah Ta'ala. Sehingga hilanglah, terangkatlah, hapuslah cacian terhadap manusia. Jadi, misal kata kau dirugikan orang, ingat, itu ketetapan Allah Ta'ala. Jangan caci manusia. Yang kedua, jaga lidahmu. Supaya selamat pula manusia dari buruknya lidahmu itu. Kalau begitu, engkau akan selamat dari siksa Allah Ta'ala. Bagus kau jaga lidah. Ya, benarkanlah Tuhanmu terhadap janji rezeki yang Tuhan berikan kepadamu, sehingga jadilah kau orang beriman yang sempurna. Siapkan diri menghadapi mati, supaya kau tiada lalai waktu mati itu. Ingat Allah banyak-banyak, hai suma kunta, macam mana pun keadaanmu, sehingga engkau betul-betullah terjaga dari segala keburukan. Disebutkan dari Syekh Ibrahim bin Adham bahawa beliau pernah melihat seseorang asyik cerita tentang dunia saja, itu saja. Syekh Ibrahim bin Adham pun berhenti, dia bilang, cakap yang macam gini, cerita yang macam gini yang kau harapkan pahala. Kata orang yang bercerita itu, tidak. Apakah kau merasa aman dari siksaan Allah dengan kau cerita-cerita ini? Tidak juga. Kalau begitu, fama tasna'u, apa yang kau lakukan dengan perkataan perbincangan cerita yang tidak kau harapkan pahala padanya dan kau pun tidak yakin aman dari siksa Allah? Alika bidzikrillahi ta'ala. Baguslah kau mengingat Allah Ta'ala. Kata Kam al-Ahbar, di dalam kami dapat di dalam kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, begini bunyinya. Allah Ta'ala mengatakan, Man syaghalahu dzikran mas'alati. Siapa saja yang sebab dia mengingat aku sehingga dia tidak sempat lagi, tidak ingat pula lagi dia meminta kepadaku, maka kuberikan untuk dia fauqomah, lebih dari yang kuberikan kepada orang yang meminta kepadaku. Saking dia asyik mengingat aku saja, bukan tak sempat, tak teringat lagi dia untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Maka untuk dia kuberikan lebih lagi dari yang kuberikan kepada orang yang meminta kepadaku. Kata Syekh Fudail bin Iyad, rumah yang disebutkan nama Allah di dalamnya, itu akan menerangi langit sebagaimana lampu menerangi rumah yang gelap.
Rumah yang tidak disebutkan nama Allah padanya, itu akan menggelapkan suasana rumah itu, termasuk orang yang tinggal di rumah itu. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa Nabi Allah Musa mengatakan, "Ya Allah, macam manalah aku tahu orang yang kau cintai berbanding orang yang engkau murka? Wahai Musa, apabila aku mencintai seseorang, kujadikan dua tanda dia. Apa yang dua itu ya Allah? Kuinspirasikan kepada dia agar senantiasa mengingat aku, supaya aku mengingat dia di dalam kerajaan langit dan bumi. Kujaga dia daripada yang kuharamkan, kujaga pula dia daripada sesuatu yang membuat aku murka, supaya tidak terlepas siksa dan murkaku kepadanya. Wahai Musa, sesungguhnya aku apabila murka kepada seseorang, kujadikan pula dua tanda. Apa dua tanda itu? Kubuat dia lupa kepadaku. Kubiarkan antara dia dengan dirinya sendiri saja. Tidak kurus lagi dia. Ini kan bahasa sastra ya, bahasa kiasan, sehingga terjatuhlah dia ke dalam sesuatu yang kuharamkan dan kumurkai, terlepaslah untuk dia siksa dan murkaku. Diriwayatkan oleh Abu Malih dari ayahnya, ada seorang sahabat Rasulullah dibonceng oleh Rasulullah waktu naik kendaraan, ya. Tiba-tiba keduanya tergelincir dari kendaraan tadi, ya. Kata orang tadi, "Ta'asa syaitan." Matilah setan. Kalau bahasa kita ini kasar, mampuslah. Apa kata Rasulullah? Oh, jangan kau bilang matilah setan. Karena ketika kau bilang itu, dia merasa besar, merasa hebat. Hingga seakan-akan dia memenuhi rumah. Tapi bilanglah bismillah. Dengan begitu dia mengecil. Sehingga seakan-akan dia seperti seekor lalat. Kalau tadi ya kunu mil al-baiti, seakan-akan dia sepenuh rumah. Maksudnya seperti rumah besar dia seakan-akan. Tapi kalau kau bilang bismillah, dia akan mengecil. Seterusnya, dari Nafi bin Jubair, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, bila kita dalam pertemuan, mungkin dalam pertemuan itu terjadi hal-hal kurang baik, bagaimana untuk menghapus kesalahan dalam pertemuan itu? Penghapus kesalahan dalam pertemuan itu apabila salah seorang kalian ingin meninggalkan pertemuan itu, hendaklah baca doa ini. Ini selalu disebut doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, jika seandainya majlis itu adalah majlis yang baik, majlis zikir, maka doa itu seakan-akan sebagai segel terhadap pertemuan itu sampai hari kiamat. Jadi kebaikannya terpelihara. Jika majlis itu adalah majlis sia-sia, maka doa tadi sebagai penghapus kesalahan waktu adanya pertemuan itu. Kemudian dari Muhammad bin Wasi', dia mengatakan, aku pergi ke Mekah, kujumpailah saudara Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Saudara Salim tadi, saudara Salim bin Abdullah, cerita dia dari ayahnya. Ayahnya siapa? Abdullah bin Umar. Dari atuknya siapa? Umar bin Khattab. Jadi ini sumbernya dari Khalifah Umar. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang masuk pajak, bahasa Indonesia pasar, hendaklah dia mengucapkan doa berikut ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan membaca doa itu Allah akan tuliskan untuk dia 1000 kebaikan, Allah hapuskan 1000 keburukan, Allah angkat dia 1000 derajat. Nah, kalau bahasa kita, Allah tuliskan untuk dia beribu-ribu kebaikan, Allah hapuskan dari dia beribu-ribu keburukan, Allah angkat untuk dia beribu-ribu derajat. Kemudian kata beliau lagi, Muhammad bin Wasi', aku pun pergi ke Khurasan. Ku jumpai Qutaibah bin Muslim. Aku bilang sama dia, aku datang jumpai kau bawa hadiah nih. Ku ceritakanlah hadis tadi. Maka Qutaibah bin Muslim pun mengendarai kendaraannya sampailah dia ke pajak. Dia baca doa ini sampai dia pulang. Saking senangnya dah dapat amalan. Kata Syabul As-Samarqandi, ketahuilah bahawa mengingat Allah Ta'ala itu seutama-utama ibadah kepada Allah. Kan Allah Ta'ala menjadikan seluruh ibadah itu ada ukurannya, ada waktunya. Sementara untuk berzikir Allah tidak jadikan berapa banyak, waktunya kapan, tidak. Hanya Allah Ta'ala perintahkan banyak-banyaklah mengingat Allah tanpa ukuran. Berapapun tidak. Perhatikan, ini ada surat Al-Ahzab
Ya, surat 33 ayat 41. Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak. Ya, ingatlah Allah dalam segala keadaan. Ya, tafsir terhadap zikir dalam segala keadaan itu bahwa begini, manusia itu tidak bisa lepas dari 4 keadaan. Satu, taat, patuh. Kedua, maksiat, durhaka. Ketiga, nikmat. Keempat, kesulitan. Dalam taat, hendaklah ingat Allah Ta'ala. Allah lah yang memberi taufik. Mintalah agar Allah Ta'ala menerima ibadah kebaikan kita tadi, ketaatan kita. Kalau buat maksiat, pantaslah dia berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala halangi dia dari maksiat. Berbuat juga maksiat, mintalah agar Allah memberikan taufik dia untuk bertaubat. Jika di dalam nikmat, ingatlah Allah dengan mensyukurinya. Jika dalam kesulitan, ingat Allah dengan menyabarinya atau sabar. Ingatlah, di dalam mengingat Allah Ta'ala itu ada 5 hal yang terpuji. Pertama, kerelaan Allah. Kedua, akan bertambah itu keinginan kuat untuk berbuat taat. Di dalam mengingat Allah itu adalah pelindung dari syaitan. Apabila dia mengingat itu karena Allah, ya. Di dalamnya ada kelembutan hati, di dalamnya ada pencegahan daripada perbuatan durhaka kepada Allah Ta'ala. Sampai sini dulu, akan datang kita bincang bab doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.